Ya netizen yang ada di komen-komen itu suruh ngasih tema. Iya. Waduh, ya boleh juga sih. Tapi yakin nanti bagus gitu. Ya dicoba aja gitu. Terus habis itu ngapain ya? Tiba-tiba ngelamun lagi, sama-sama diem. Dan jawabin lagu aja gimana? Gitu. Jadi makanya namanya answer. Jadi lagu yang kami ciptakan ini adalah Jawaban dari iya. Jadi kayak nulis karya ilmiah itu kan selalu harus ada responden. Iya, bukan. Harus ada referensi. Dan referensi itu bukan diambil plek ya. Dicomot, misalkan dia ngomong A, diambil A enggak gitu, tapi bisa jadi E gitu ya. Betul. Justru responnya, bahkan jadi kami kayak setelah konsep ini jadi, aku sampai punya keyakinan kalau disuruh aku bisa bikin jawabannya balonku ada 5. Ya. Bahwa hari itu balonnya tinggal 4, aku bisa bikinin lagu melo atau justru happy karena bapaknya barusan datang lagi bawa balon lagi yang warna hijau itu. Jadi mudah-mudahan ini menginspirasi songwriter baru ataupun yang sudah lama tapi buntu nggak dapat inspirasi. Lagu itu jutaan di seluruh dunia, inspirasi semua itu. Iya. Tinggal gimana kita mau apa nggak ngerespon itu ya. Iya, kita bisa lihat sudut pandang gitu. Bahkan 2 lagu Aku Cinta Kau dan Dia dan Andai Aku Bisa, itu menurutku saling respon. Ya kan, Aku Cinta Kau dan Dia kan menolak ya kan? Sementara bukan menolak, menggambarkan bahwa aku mencintaimu dan dia. Maruk. Ya itu kan Aku Cinta Kau dan Dia ya kan? Iya kan? Aku mencintaimu dan dia gitu. Maafkanlah gitu kan. Di Andai Aku Bisa, maafkan juga seandainya aku tidak membawamu ke gini kan. Jadi itu sebenarnya dan penciptanya sama. Ahmad Dhani dan Baby Romeo. Nah, itu jadi konsep kan, maksudnya jadikan pegangan gitu. Iya. Itu yang dilakukan. Bahwa lagu tuh ya sama kayak konten juga ya, bisa banyak turunannya. Bener. Asalkan mau berani ada sudut pandang yang diambil ya. Iya benar. Itu diaplikasikan ke dalam penulisan lagu. Laguku ya nggak banyak juga sih sebenarnya. Tapi paling nggak seperti itu bisa jadi cara. Iya. Tapi lo sebagai songwriter nih merespon kondisi saat ini ya. Kemarin kabar dari Mas Is gitu ya, komplain kalau gaji cover tuh lebih gede. Terus bagaimana juga tanggapan lu kayak ya lagu kan juga buat hiburan. Ini kan kompleksitasnya tinggi banget nih, sebuah karya diperdebatkan oleh pencipta lagu gitu ya. Yang kayak gitu-gitu tuh lu meresponnya seperti apa sih Mas? Itu apakah jadi sesuatu yang kok kayak gini sih teman-teman, atau justru malah ini bagus nih, jadi ada spirit untuk orang lebih bisa berkarya sendiri? Aku sih melihatnya tetap ke yang optimis bahwa mestinya yang berkarya ini tetap berkarya ke membuat lagu yang sebagus-bagusnya sih sebenarnya. Kalau ternyata respon pemirsa lebih suka dinyanyiin sama siapa yang penyanyi lainnya, ya memang mungkin rezekinya dia di situ gitu. Tapi pencipta lagu yang sudah bikin lagu susah-susah tapi ternyata responnya segitu ya porsinya dia di situ gitu. Maka daripada mengeluhkan itu, mendingan ngarang lagu baru lagi yang mungkin bisa lebih menghidupi dan lebih fly lagi. Tapi mungkin gitu kan, nggak ada yang bisa tahu formulanya kan. Aku tadi memberitahu bagaimana caranya formula menulis lagu, tapi itu belum tentu hits, gitu kan. Dan banyak kan ketika masuk ke industri, tantangannya adalah penulis lagu tuh diharapkan membuat lagu yang hits. Pasti dong kalau lu masuk ke kayak di RCM gitu pasti ada KPI gitu ya, bahasa sekarang ya KPI-nya. Kira-kira nih jebol ke pendengar atau enggak atau gimana? Iya juga. Itu lu mikirin juga nggak sih, atau memang sebenarnya kalau urusannya karya lu nggak bisa pakai KPI itu gitu? Karena ini taste kan. Perlu sih karena untuk mengevaluasi karya lu sendiri. Iya. Dan untuk memproduksi kan butuh modal juga. Maka
perlu dipikirkan juga. Iya. Aku juga memikirin sih kayak misalnya dengerin lagu orang, wah ini Produksinya hook semua ya, gitu. Refnya hook Cakep banget ya, ya. gitu. Kayak kemarin habis nonton The Strokes tuh, Iya. ternyata The Strokes tuh jago ngarang lagu yang hook. iya, refnya kayak gitu-gitu. Oh, ini perlu dipelajari kayak gini nih, gitu. Menarik aja gitu, tapi tidak harus sih. Jadi ada kalanya yang kayak misalnya berkarya ya ngechat aja. Cerak, gitu, Iya, iya. misalnya. Iya. Gitu, keluarnya aja. Aku yakin apa yang dikeluarin sama kita asal apa adanya. Kalau ternyata belum fly istilahnya tadi ya, belum fly sekarang, Iya. bisa di-fly-kan oleh orang lain. Iya, atau dengan orang lain ya. Oleh orang lain. Atau diri sendiri juga bisa sih, kayak contoh kasus yang paling ini ciptaan Denny Casmala yang membutuhkan 17 tahun untuk naik lagi lagunya Mbak Resa. Iya. Ya kan? Waktu itu sih ya cukup naik, tapi sekarang naiknya luar biasa 2018 ya kan. Iya. Dan orang juga nggak tahu ternyata itu lagu ciptaannya Mas Dencas gitu ya. Iya. Iya Gono. Jadi nggak harus lagu pertama terus tiba-tiba harus booming gitu. Enggak. Dan bukan tugas sebagai pencipta lagu juga untuk memikirkan itu sebenarnya. Iya. Iya kan? Ketika menciptakan sih boleh aja. Cuman untuk dalam koridor menghitung aja kan sebenarnya. Dalam koridor mengkalkulasikan aja gitu kan. Menebak-nebak. Iya. Cuman yang mengeksploitasi ya harus ada pihak lain. Lalu semuanya diserahkan pada pendengar, gitu kan, suka atau enggak, dipakai di TikTok apa enggak, itu kan. sekarang acuannya udah gitu ya. Iya kan, itu aku juga aware sih soal itu. 15 detik yang sangat hook itu bisa tiba-tiba naik. Bisa masif, bisa dipakai orang banyak kayak gitu-gitu ya. Mas Ari Lasso sempat kemarin cerita hampanya naik lagi itu, dan di digital music platform naik sekali, dia nggak waktu itu miss sepertinya ya, bahwa lagunya banyak dipakai di TikTok. Iya. Dan baru ketahuannya belakangan gitu ya. Iya. Dan ngomongin hal itu kan sekarang di era digital ini apa ya istilahnya tuh ranjau-ranjaunya tuh banyak banget ya. Kalau kita nggak paham ya kecebur dan kita udah nggak tahu lagi nih gitu, ini lagu nggak bisa dimonetize atau ini lagu ternyata udah dipakai orang, udah istilahnya hak ciptanya didaftarin sama orang gitu. Kayak gitu-gitu gimana sih Mas, lu sebagai pencipta lagu ada kekhawatiran nggak sih Mas? Iya. Keceburnya itu gimana ya? Ya karena misalkan ini lagu udah publish, terus belum didaftarin misalkan hak ciptanya gitu ya. Wah, tapi udah didaftarin itu. orang lain, kan banyak tuh kejadian-kejadian kayak gitu tuh. Masa? Ya menurutku iya ya, karena karena kan di digital kan klaimnya tuh Iya. bisa itu kan bisa gampang gitu. Nah, itu sih yang menurutku perlu sosialisasi serius kepada calon pencipta lagu, calon performer gitu, untuk mendaftarkan diri dan karyanya kepada lembaga terkait gitu ya. Lembaga yang ngerilis KTP-nya lagu ini gitu. Kamu sebagai kepala keluarga, kemudian lagu sebagai anaknya itu didaftarin publisher sih ya. Nah, itu pengetahuan itu yang menurutku harus benar-benar dipahami. Iya. Bahwa ngarang lagu itu nggak cuma hanya gonjreng-ganjreng, tapi kamu tuh kayak bikin anak gitu. Ngono. Nah, itu akan punya nomor KTP yang sepanjang seumur hidup lagu itu. Dan si kepala keluarga ini adalah pemegang hak penuh seumur hidup kan. Bener kan? Nah, itu aku mulai aware soal itu ketika kenal teman-teman publisher Masif. Waktu itu aku banyak ngobrol sama Aldri. Gitu. Jadi aku sebagai songwriter tuh terdaftarnya di situ. Di Masif. Iya. Tapi kalau di Masif tuh yang setahu aku tidak eksklusif. Iya. Siapapun bisa. Betul. Jadi bisa pindah ke publisher lain di lagu jadi yang ada kontrak tertentu, kurun waktu tertentu. per lagu aja. Oh, per lagu. Jadi ini sambil ngomongin Masif nggak apa-apa lah ya. Ya nggak apa-apa dong. Kan ini juga edukasi. betul. Karena banyak gue percaya banyak orang banyak clueless ya. Clueless. Yes. Mungkin orang-orang dengerin, oh ini bisa rilis, bisa dapat dimonetize segala macam, tapi dia clueless, gue mesti kemana nih gitu kan. Betul. Main masukin ke YouTube, tahu-tahu diklaim sama orang gitu. Ini lagunya siapa gitu kan. Ini kira-kira yang perlu mengedukasi gini selain kita ngobrolin random gini, kira-kira lembaga apa ya